dan dia seorang diri. Sejak di karantina di Solo pada saat itu saya keberatan, tapi dia tetap ingin melakukan misi kebudayaan itu sebagai pelajar yang dikirim ke 5 negara dan dengan catatan 5 negara miskin. Begitu mandirinya nanti saat kuliah dengan ayah seorang bupati, Perca pernah tidak meminta kiriman uang lebih kurang 3 bulan. Diam-diam saya datang ke sana. Saya cari tahu kenapa anak ini. Ternyata dia mengumpulkan TKI ilegal dan dia buat usaha ayam penyet namanya. Ada di LHKPN saat dia menjadi anggota DPRD pertama dengan penghasilan 40 juta rupiah per bulan. Sebagai menantu, hampir tidak ada cacat dari mertuanya. Sebagai ibu, terbukti danis, bisa tumbuh sehat dengan ilmu pengetahuan agama yang baik. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat beberapa hari kemarin, sebut manusia tanpa tulang, berdiri sulit. Tapi saya yakin bahwa ini memang sudah ajal. Tidak pernah mengeluh di rumah sakit. Dia masih tetap balas semua alat komunikasi yang dia miliki sampai dia di knockdown, sampai dia tidak sadarkan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia bakal meninggalkan kami dan kita semua. Mudah-mudahan sifat-sifat baik dia ini dapat terpelihara oleh adik-adiknya, juga oleh para wanita. Yang bisa menjadi trendsetter, saya maksud, bagi kemandirian seorang perempuan tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban. Untuk itu kami sekeluarga sangat berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mendoakan Perca. Mudah-mudahan Perca mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT sesuai dengan amal ibadahnya.
sekali lagi sifat-sifat baiknya tetap menjadi panutan bagi adik-adiknya. Demikian